rabbil alamin alaihi wasallam. Ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati para alim ulama, para kiai, para ustadz, Habib Ahmad Ghazali Asegaf LCMA, Habib Syafiq bin Idrus Rafiq Syahab, Ustadz Kemas Haji Adi Syarifuddin MAG, Ustadz Haji Umar Umayyah Ibrahim, Ustadz Kemas Fakhrul Razi, Ustadz Haji Agus Muslim, Dr. Muhammad Fakhrul Razi MT, Ustadz Syukri Maski, Bapak Kemas Ahmad Idham SE. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Syabab Hadroh An-Nur, asuhan Ustadz Ki Agus Kiai Haji Muhammad Nurdin Mansur, dan Syarafal Anam, asuhan Ustadz Kemas Haji Adi Syarifuddin. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga kata sambutan, yang keempat ceramah agama Islam, yang kelima doa. Marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wal kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam biridhahi ta'ala wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara kita Muhammad Syafi'il Al-Hafiz. Padanya kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ananda Muhammad Syafil Al-Hafiz yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Yayasan Al-Bahjah Palembang yang terhormat Dr. Muhammad Fakhrul Razi MT, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati, yang kita cintai, yang kita muliakan, guru mulia kita Buya Yahya. Semoga beliau sekeluarga memberikan kesehatan walafiat, memudahkan segala urusannya di dunia maupun akhirat, wabil khusus urusan dakwahnya. Yang kami muliakan pula yaitu para pecinta, perindu Nabi Muhammad SAW, wabil khusus Al-Habib Ghazali SMA. Alhamdulillah dia telah hadir, terima kasih. Kemudian Habib Hasan Syafiq Syahab, alhamdulillah juga. Kemudian Ustaz Kemas Haji Andi Syarifuddin dan semua asatidz yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dan tidak akan mengurangi takzim kami kepada antum-antum semua. Alhamdulillah malam ini kami bersyukur pada Allah Taala telah dapat mengadakan acara Maulid Nabi ini yang memang acara rutinan dari Al-Bahjah Palembang. Al-Bahjah Palembang ini adalah cabang dari Al-Bahjah Pusat Cirebon, yang dimana asuhan dari guru mulia Buya Yahya yang berdiri, yang diamanahkan di Palembang ini pada tahun 2019. Sekarang alhamdulillah sudah ada pesantrennya di Indralaya, tepatnya di Timbangan, Simpang 3 Timbangan. Sudah masuk angkatan keempat dari santri mahasiswa yang berkuliah yang mayoritas berada di Unsri. Beberapa santri mahasiswa yang di Unsri itu telah selesai. Salah satunya ada di sini Patri, sekarang menempuh koas di kedokteran Unsri. Kemudian yang Qori tadi Muhammad Syafi'i juga kedokteran Unsri yang sekarang semester 5, mudah-mudahan juga selesai. Kemudian ada juga beberapa fakultas yang lain. Alhamdulillah kurang lebih saat ini sudah lebih kurang sekitar 70 atau 80 santri laki-laki dan perempuan. Kemudian Al-Bahjah sendiri ini disupport oleh banyak sesepuh dari Palembang, Sumatera Selatan. Salah satunya adalah Haji Daham, Ahmad Daham. Terima kasih pada beliau. Kemudian ada Haji Azhari, kalau kami punya Om Jerry, dan semua sepuh pejuang, saya terima kasih. Kemudian di Al-Bahjah, di Rumah Madani ini khususnya kita menyelenggarakan kajian rutin yang alhamdulillah malam ini adalah iftitah pembukaan dari kajian fikih praktis yang insyaallah rutin diselenggarakan sebulan sekali di setiap minggu pertama. Alhamdulillah akan diisi oleh Ustaz Al-Habib Ghazali SMA itu sendiri yang sekarang hadir beliau. Kemudian Ratibul Saman, alhamdulillah sudah dari lama sekali ini asuhan dari Ustaz Kemas Haji Syarifuddin. Ini hari Senin malam Selasa pekan kedua ba'da Isya. Tadi fikih praktis itu adalah Jumat malam Sabtu minggu pertama ba'da Isya juga. Kemudian kajian yang ketiga yaitu
akidah dan akhlak yang diawali dengan bacaan Rajabul Hadad, insya Allah diisi oleh Ustadz Iqbal Harun LC. Insya Allah dimulai pada tanggal 28 Oktober ini, yaitu pada Sabtu malam Ahad pekan keempat setiap ba'da Isya. Kami mengundang kepada jemaah sekalian, khususnya yang laki-laki, untuk menghadiri kajian-kajian maupun pembacaan rotib yang ada di Rumah Madani ini. Demikian kami sampaikan beberapa sambutan dan informasi dari Al-Bahjah. Terima kasih kepada jemaah, Ustaz, Habib sekalian telah hadir di sini. Mohon maaf jika penyambutan kami, jika ada perilaku akhlak kami yang kurang berkenan. Pada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Fakhrul Razi MT yang telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya ceramah agama Islam. Ceramah agama Islam ini akan disampaikan oleh dua asatiz. Yang pertama yaitu Habib Hasan Syafiq bin Idrus Rafiq Syahab, dan yang kedua Habib Ahmad Ghazali As-Sadaf LCMA. Kami persilakan terlebih dahulu kepada Habib Hasan Syafiq bin Idrus Rafiq Syahab. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara binahjihi wa tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul husna idza syi'ta sahla amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya hingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam majelis-majelis ilmu, dalam majelis yang di situ dibacakan sejarah kehidupannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau seandainya kalian mampir melewati daripada taman-taman surga, maka rehatlah sejenak di taman surga tersebut. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga di sini ya Rasulullah? Kami masih hidup di dunia sedangkan surga adanya di akhirat. Apa yang dimaksudkan dengan taman surga?" Para sahabat terheran-heran. Akhirnya kata Rasul SAW, taman surga yang dimaksudkan di sini adalah majelis-majelis ilmu. Dan sejatinya ayuhal ikhwan, wahai saudaraku semuanya, kita sekarang ini duduk di tamannya, di taman surga, taman daripada taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita duduk di taman surga ini adalah muqaddimah, pembuka, permulaan daripada perkumpulan kita kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal musyahidin wal mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita berada di satu bulan yang sangat agung. Saat ini kita berada di satu waktu yang sangat mulia, yang mana kemuliaan bulan tersebut bersumber kepada manusia yang paling agung. Bukan sekedar manusia yang paling agung, bahkan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling agung. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita berada di bulan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak kita dengarkan dari awal bulan Maulid kemarin. Kita dengarkan nasihat tentang cinta kepada Nabi Muhammad. Kita dengarkan nasihat tentang memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Kita dengarkan banyak nasihat-nasihat, banyak yang di situ bagaimana mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di sini kami mengajak kepada antum semua, mengingatkan Al-Fakir juga banyak kekurangan. Yang tegak ini tidak lebih baik dari yang duduk. Ya tak? Al-Fakir di sini mengingatkan kepada antum semua dan mengingatkan sejatinya kepada diri Al-Fakir sendiri. Apa baik yang sudah kita amalkan dari apa yang kita dengar dari awal bulan Maulid kemarin? Ya tak? Kita dengar dari awal bulan Maulid kemarin, pagi habis subuh ada acara Maulid. Siang jam 10 ada acara Maulid. Sore ada acara Maulid. Malam habis maghrib banyak acara Maulid. Habis isya juga banyak acara Maulid. Jangan kenyang di perut aja yang kita dapatkan di bulan Maulid ini. Jangan sampai. Tapi nasihat-nasihat yang kita dengar, mari kita sedikit demi sedikit kita amalkan. Insya Allah setelah ini kita akan mendengarkan nasihat dari guru kami semua, guru kita semua, Al-Habib Ahmad Ghazali, LCMA, yang tentunya nasihat tersebut dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka oleh karena itu, sekarang tidak panjang dari kami ini, kami cuma nak ingatkan baik. Ayo, kita sudah dengarkan tentang memperbanyak baca salawat. Berapalah salawat kita dalam sehari semalam ini? Nyampe tak 300? Nyampe tak 1000? Para ulama itu bilang paling sedikitnya aqallul kasrah, paling sedikitnya banyak memperbanyak membaca salawat kepada Nabi itu adalah 300. Sekarang pertanyaannya, nyampe tak 300 dalam sehari semalam? Apa jangan-jangan cuma 5 yang wajib ketika sholat? Jadi pertanyaan untuk diri kita. Kita sudah dengarkan bagaimana kita mengikuti jejak langkahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang jadi pertanyaan, sholat subuh kita jam berapa? Oke, salat subuhnya tepat waktu, berjamaah apa tidak di masjid? Sedangkan itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak jadi pelajaran untuk antum, jadi pelajaran juga untuk kami pribadi di sini. Mari sama-sama kita ikuti jejak langkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan perkumpulan kita ini adalah muqaddimah, kita dapat senantiasa ikut, kita dapat senantiasa memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf, mohon doa selalu. Banyak salah kata kami. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib Hasan Syafiq bin Idrus Rafiq Syahab. Beliau merupakan salah satu santri dari Yayasan Al-Bahjah Asuhan Buya Yahya Cirebon. Selanjutnya kita dengarkan ceramah agama Islam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Ad-Da'i Ilallah Habib Ahmad Ghazali Asgaf LCMA. Kepada Habib kami persilakan. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim
ومجد وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل وصحبه أما بعد. Yang selalu kita muliakan, kita hormati dan kita ta'zimi para habaib, para alim ulama, para kiai, para guru-guru kita semua yang hadir pada malam hari ini di dalam acara maulid di tempat yang mulia ini. Wabil khusus sahibul bait, Ketua Yayasan Al-Bahjah Palembang, Al-Ustadz Dr. Fakhrul Razi, dan seluruh jajaran pengurus yayasan, para santri, para guru yang tergabung di dalam Yayasan Al-Bahjah Palembang. Juga seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan tentu seluruh guru-guru kita yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita sangat bersyukur sebagai warga Palembang ini di bulan Maulid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar kita rasakan kota kita yang tercinta Palembang ini benar-benar bergembira, menunjukkan keberkahan, kebahagiaan kepada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan sembarangan nikmat hadirin. Ya, jadi ini sebuah nikmat yang tidak semua tempat memilikinya. Maka kita bersyukur di Palembang ini setiap malam, ya bahkan pagi, siang, sore selalu ada maulid di mana-mana. Ya, kita menunjukkan kebahagiaan kita. Dan subhanallah, kita umatnya Rasulullah SAW ini tidak pernah bosan-bosannya untuk hadir di acara maulid. Padahal kita mungkin sudah berkali-kali hadir, dan mungkin isi ceramahnya itu juga itu juga. Ya, tapi kita tetap bahagia. Ya, karena memang kebahagiaan inilah yang dituntut, yang diminta kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dzalika khairun mimma yajma'un." Qul, katakanlah wahai Muhammad, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah kepada umat semuanya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillah, karena karunia Allah, wa rahmatihi, dan rahmat Allah. Sejumlah ahli tafsir ada yang mengatakan karunia itu maksudnya adalah Islam. Rahmat Allah di dalam ayat ini maksudnya adalah Al-Quran. Menurut ahli tafsir yang lain sebaliknya, karunianya itu adalah Al-Quran, rahmatnya itu adalah Islam. Ya, dan ada penafsiran-penafsiran yang lainnya. Intinya adalah nikmat yang besar berupa hidayah dalam agama Islam itu adalah sebuah nikmat yang sangat-sangat agung. Yang kita diminta untuk apa? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Hendaklah kalian itu para umat Rasulullah SAW bergembira, mengungkapkan kebahagiaannya. Bukan hanya bersyukur dengan ucapannya saja, bukan dengan anggota badannya saja, tapi melakukan kegembiraan. Dan kegembiraan seperti inilah kegembiraan yang sangat disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita gembira karena nikmat hidayah itu, bukan nikmat dunianya. Meskipun nikmat materi dunia itu adalah sebuah rezeki juga, sebuah karunia juga.
Tetapi yang kita diminta untuk berbahagia, untuk menampakkan kegembiraan kita adalah dengan rahmat, mendapatkan kenikmatan akhirat. Suatu ketika Sayyiduna Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, ketika beliau menjadi khalifah, datang harta yang banyak dari zakat-zakat yang dikumpulkan dari berbagai negeri, sehingga terkumpul jumlah yang luar biasa. Lalu ada salah seorang dari pembantu beliau mengatakan kepada Sayyiduna Umar, ya, dengan rasa senang dengan banyaknya harta tersebut, lalu dia mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih." Ya, ini adalah bagian dari karunia dan rahmat Allah, kata pembantu itu. Ya, mungkin ingin mengutip daripada ayat tadi. Langsung dipotong oleh Umar bin Khattab. Kadzabta, bukan. Kamu bukan berkata benar dengan begitu. Yang dimaksud dalam ayat yang kita diminta untuk bergembira itu bukan nikmat dunia yang seperti kita dapatkan sekarang ini, tetapi adalah nikmat Islam, nikmat iman, ya, nikmat Al-Quran, nikmat datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita hadirin di sini, mari kita perbaiki diri kita. Kita bergembira di sini adalah karena nikmat iman yang alhamdulillah berkat tangan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita semua bisa mendapatkan nikmat yang sangat agung tersebut. Nah, hadirin rahimakumullah, Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini seperti tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Hasan Syafiq bin Syihab, ya, bahwa jangan sekedar dijadikan sebagai acara seremonial belaka. Jangan kita mengadakan Maulid itu sekedar kumpul-kumpul, ya, makan-makan, ya, sekedar baca Maulid. Meskipun itu adalah hal yang bagus, tapi itu bukan esensi daripada Maulid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau hidup berjuang 23 tahun dalam keadaan yang macam-macam, dalam keadaan yang luar biasa. Tantangannya adalah agar umatnya ini menjadi umat yang kuat, yang kokoh dalam melaksanakan syariat. Bukan hanya untuk senang-senang. Kita tidak merasakan perjuangan beliau. Kita tidak merasakan bagaimana Islam itu pertama kali turun, mendapatkan tekanan, mendapatkan ujian. Kita tidak merasakan. Kita ini sudah terima hasilnya. Dan kita ini bahkan mungkin tidak ada usaha yang berarti ketika kita menjadi muslim. Kita sangat bersyukur hadirin. Alhamdulillah kita ini dilahirkan dari perut seorang perempuan muslimah di negeri kita yang tercinta. Tanpa ada usaha, kita keluar dari perut ibu kita langsung muslim. Langsung dapat hidayah. Dari kecil dididik secara Islam. Tinggal kita lanjutkan saja. Tanpa ada perjuangan yang berarti. Beda dengan zaman Rasulullah SAW. Yang begitu beliau mempertahankan keimanannya. Sampai para sahabat banyak yang disiksa. Sebagian ada yang meninggal. Rasulullah SAW sendiri seperti itu. Ya, maka yang diinginkan dari Rasulullah SAW itu adalah bukan sekedar berbahagia seperti ini saja, tapi lebih dari itu. Esensi beliau diutus adalah bagaimana kita sebagai umatnya bisa menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya. Itu yang paling penting. Betul bahwa cinta itu bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah. Betul ada seorang sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini tidak punya apa-apa dari ibadah. Salat saya biasa, puasa saya biasa, ibadahnya saya biasa. Walakini uhibbuka ya Rasulullah. Tapi saya ini benar-benar cinta padamu ya Rasulullah." Maka Rasulullah langsung tersenyum, bahagia, dan lalu beliau berkomentar, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seseorang itu akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama orang-orang yang dicintai. Ini menjadi sebuah kabar gembira yang luar biasa. Siapapun yang mencintai Rasulullah SAW pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama beliau. Tetapi hadirin, apa yang disampaikan sahabat tadi itu adalah cinta yang sebenar-benar cinta,
cinta yang datang dari lubuk hati beliau yang terdalam, cinta seorang sahabat yang secara benar-benar sayang, bahagia dan cinta kepada Rasulullah SAW. Bukan cinta-cinta palsu yang ditunjukkan oleh sebagian kaum muslimin di zaman ini. Cinta yang hanya sekedar di mulut saja. Cinta yang begitu berbunga-bunga menyatakan Rasulullah kekasihnya, tetapi tidak ada pembuktian sama sekali. Tidak terlihat bentuk cintanya itu dalam perilakunya. Tidak terlihat bentuk cintanya dalam tindak tanduknya. Maka semua itu adalah cinta-cinta palsu yang tidak dibutuhkan. Dan bukan cinta seperti itu yang akan menjadikan kita dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka silakan kita boleh mengklaim 1000 kali mengklaim, silahkan bahwa kita cinta. Tapi tetap cinta itu akan terbuktikan melalui amal kita masing-masing. Jangan mengatakan cinta kepada Nabi, tetapi malas bersolawat kepada beliau. Jangan mengatakan cinta kepada Nabi, kalau sholatnya masih bolong-bolong. Jangan mengatakan cinta kepada Nabi, kalau tidak mau belajar syariat dengan benar. Jangan berkata cinta kepada Nabi kalau mengeluarkan sedekah kepada fakir miskin, padahal kita orang kaya masih malas. Kenapa? Karena Rasulullah itu sudah ajarkan itu semua. Dan Rasulullah mengharap kita mengikuti beliau. Jangan sekedar cinta terhadap fisik beliau, tapi cinta ajaran yang beliau bawa. Beliau itu melihat kita, hadirin, sedih rasa beliau ketika kita tidak mampu mengamalkan sunnah-sunnah ajaran yang beliau bawa. Sedihnya luar biasa. Ketika beliau titip kepada orang yang masih hidup, ummati, ummati, tolong umatku, umatku. Beliau minta kepada Allah, ya Allah tolong umatku, umatku ya Allah. Minta tolong dijaga. Jangan ada yang berselisih. Jangan ada yang terlalu jauh dari syariat. Itu yang beliau harapkan. Bukan sekedar kita pakai jubah putih kalau bulan Maulid, hadir di Maulid yang nomor 1, ya, setiap malam hadir. Tapi ketika ditanya apa sunnah Rasul yang sudah kamu lakukan, tidak ada sama sekali. Bukan itu. Itu cinta palsu. Tidak dibutuhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai didik diri kita cinta yang sebenarnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, kenyataan di masyarakat kita sangat miris, sangat sedih. Banyak di antara kita mengaku umat Rasulullah SAW, tetapi sholatnya saja nggak benar. Masih banyak orang wudunya nggak benar, puasanya nggak benar, makan duit yang nggak benar, semuanya nggak benar. Tapi paling depan kalau ngaku cinta kepada Rasulullah. Cinta apa itu? Cinta apa itu? Rasulullah nggak butuh kita hadir banyak-banyak di maulid kalau kita sendiri nggak mau memperbaiki ibadah kita. Bagaimana Nabi mau menyelamatkan kita, hadirin? Hanya sekadar ucapan cinta belaka tetapi tidak ada amalnya. Amalnya ringan, hanya sedikit, dosanya banyak. Hanya membuat Rasulullah sedih yang seperti itu. Kita ngaku cinta, tapi hanya membuat Rasulullah bertambah sedih, menangis, ngelihat umatnya yang tidak mau mempraktekkan apa yang beliau bawa. Apa enggak kasihan kita melihat perjuangan Rasulullah yang begitu rupa? Beliau sholat di depan Ka'bah, di depan orang-orang kafir Quraisy, sampai beliau dijatuhkan dengan batu, dikasih duri-duri, dikasih kotoran unta untuk menunjukkan sholatnya kepada orang kafir Quraisy. Sementara kita yang sekarang tinggal melaksanakannya saja malas-malesan. Kita sholat tapi tidak sesuai dengan aturan yang diajarkan Nabi. Banyak orang sekarang sholat cuma ikut-ikutan. Sholatnya nggak sah, mau pakai mazhab apa saja nggak sah. Masih banyak yang begitu. Saya kasih contoh. Ada orang di antara kita banyak yang melakukannya. Sholat tapi mulutnya ini tidak bergerak, mingkem. Dari awal sholat takbiratul ihram sampai dia salam, tidak ada gerakan sama sekali di mulutnya.
Tidak ada suara keluar dari mulutnya. Yang seperti itu hadirin, mau pakai madhab apa saja, dari madhab Ahlussunnah wal Jamaah yang 4, Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, madhab yang umum di negeri kita, tidak ada yang mengatakan cara begitu adalah sah di dalam sholat. Itu nggak sah sholatnya, tapi masih ada yang melakukannya. Kalau masalah ini merupakan masalah-masalah yang masih khilafiyah, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Okelah, tidak apa-apa. Yang seperti itu kita anggap saja sah menurut pendapat yang sebelah sini. Tapi kalau semua ulama sudah sepakat yang seperti itu tidak sah, terus apa harus kita lakukan? Sekarang orang sholat, Fatihahnya masih acak-acakan, Fatihahnya nggak bener, sudah nggak bener ngotot pingin jadi imam pula. Ini kan hanya merusak umat Rasulullah, membuat Rasulullah sedih kalau beliau ada di tempat itu. Tidak malukah kita kepada beliau? Jadi jangan cuma sekedar ngomong cinta. Saya setiap malam hadir maulid, nggak pernah absen 40 malam. Tapi hanya omong kosong belaka yang keluar dari mulutnya. Nggak ada kebenaran dari akhlaknya. Tidak menghormati Rasulullah sebagai Rasulnya, karena tidak melaksanakan ajarannya dengan sebaik-baiknya. Kalau kita ibadahnya belum benar, perilakunya belum benar, nggak usah ngaku cinta kepada Rasulullah SAW. Itu palsu pasti. Dan banyak yang seperti itu. Kalau kita mau mengaku cinta, orang tidak perlu berucap, orang sudah tahu kalau dia cinta Nabi. Dari akhlaknya yang Masya Allah, menghormati orang tua, baktinya luar biasa, menundukkan wajahnya dari orang tua dan gurunya, kepada tetangga hormat, tidak pernah mencela, suka memaafkan, ibadahnya bagus, sholatnya di masjid, berusaha berjamaah, sedekahnya tidak berhenti, kepada tetangga-tetangganya baik semua. Tidak perlu orang itu mengucap cinta kepada Nabi, semua orang sudah tahu dia itu cinta kepada Nabi. Orang sudah tahu dia cinta kepada Nabi. Karena hakikatnya dia melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini introspeksi untuk kita semua hadirin. Jangan kita nanti menangis, jangan kita nanti menyesal, merengek-rengek di hadapan Rasulullah, minta tolong dari syafaatnya, sementara kita di dunia menjadi orang pemalas, gak pernah hadir dalam majlis, pemalas, gak pernah mau memperbaiki ibadahnya, pemalas, menjadi orang yang akhlaknya selalu jelek, dianggap sampah masyarakat. Bagaimana dia mau minta syafaat Rasulullah? Malu kita hadirin, malu. Jadi jangan sekedar omong saja, tindakannya harus jelas. Itulah cinta yang sebenarnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing kita introspeksi diri kita, evaluasi masing-masing. Gak perlu menilai orang lah. Coba lihat, sholat kita sudah benar belum? Toharoh kita sudah benar belum? Ada orang wudhu saja nggak bisa. Saya lihat sendiri dengan mata. Wajahnya tidak dibasuh secara lengkap. Tangannya masih ada yang kering di ujungnya. Ya, niat dalam wudhu, dalam mandi, saya ketemu ada orang tua. Sudah tua punya cucung. Hadir dalam majlis saya jelaskan tentang mandi wajib. Baru tahu, ya Habib, saya baru tahu ternyata selama ini saya mandinya tidak benar. Bayangkan hadirin. Dia sudah tua punya cucung, mandi wajibnya nggak benar. La haula wala quwata illa billah. Terus kemana selama ini? Begitu mau mengharap syafaat Nabi, begitu mau berkoar-koar hadir di maulid, akan dicintai Nabi. Cinta seperti apa yang mau diberikan Nabi terhadap orang seperti itu? Nabi itu diutus untuk membuat kita menjadi orang ahli ibadah kepada Allah, yang kemudian akan tampak dalam perilakunya sehari-hari. Itulah orang yang cinta Rasulullah yang sebenarnya. Nah, ini evaluasi untuk kita semua. Anak-anak kita, perhatikan. Istri kita, perhatikan. Jangan bapaknya saja hadir majlis, istrinya keluyuran kemana-mana.
Anaknya entah nggak jelas pergaulannya dengan siapa. Kita hadirin ketika hari kiamat akan dikumpulkan bersama keluarga besar kita. Ketika ada satu orang saja yang tidak ada di tempat itu, kita akan sedihnya luar biasa. Kalau sekedar kita sedih, mungkin tidak terlalu persoalan. Tapi kalau kita sampai terseret dalam perilaku buruk istri kita, kita terseret karena perilaku buruk anak kita, maka kecelakaan yang luar biasa. Sekarang anak-anak banyak yang nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat. Kalau hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia dihisab, maka yang akan menanggung pertama kali dosa-dosanya adalah bapaknya. Jangan senang bapak-bapak yang ahli ibadah. Kalau anaknya masih tidak jelas akhlaknya, dia akan ditarik oleh anaknya. Dia akan mempertanggungjawabkan setiap tindak tanduk anaknya yang tidak dia ajari dengan pendidikan yang benar. Sekarang banyak hadirin orang nggak bisa ngaji, sudah besar nggak bisa ngaji, sholatnya juga nggak bisa, bukan Fatihah saja. Kita kalau dalam sholat itu yang diperhatikan bacaannya bukan Fatihah saja. Banyak di antara kita menyangka yang wajib dari bacaan yang harus kita benar-benar fasih itu adalah Fatihah. Bukan Fatihah saja. Takbiratul ihram harus benar karena rukun. Selain itu Fatihah, tahiyat akhir ini yang paling banyak orang tidak benar. Tahiyat akhir itu lebih susah bacaannya daripada Fatihah, hadirin. Tasydid-tasydidnya ada 21. Kalau kita tidak hati-hati, ada tasydid yang tidak terbaca, maka artinya ada satu huruf yang hilang. Maka kalau tidak diperbaiki, tasyahudnya tidak sah, sholatnya pun tidak sah. Salam. Ada juga salam saja masih banyak yang salah. Salam, saya kasih contoh orang Indonesia ini, kesalahannya umum di Indonesia. Di dalam membaca salam, setiap hurufnya harus terbaca lengkap. Assalamualaikum. Sampai situ yang wajib. Warahmatullah itu tidak wajib. Tidak dibaca, tidak apa-apa. Tapi assalamualaikum harus dibaca. Tapi ada di antara kita ini, membaca assalamualaikum bukan dengan cara yang benar. Bacanya karena cepat-cepat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Hilang 3 huruf. As-nya nggak ada. Itu secara fikih hadirin, mau pakai mazhab apa saja nggak sah. Bukan cuma mazhab kita Syafi'i saja. Jadi jangan asal-asalan. Makanya kita itu perlu belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Setiap orang Islam wajib belajar. Jangan dianggap sepele belajar. Nah, inilah yang sebenarnya menunjukkan betapa pentingnya kita untuk mendahulukan amal kita. Gak usah ngaku cinta kalau amalnya masih jelek. Rasulullah itu diutus untuk mengajari kita ibadah. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatih, membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada umatnya. Umatnya disuruh baca Quran. Sekarang banyak yang bisa baca Quran. Itu tugas Rasul. Kalau kita nggak mau belajar, kita buat Nabi malu. Yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka. Maksudnya adalah akhlaknya supaya bagus, akhlaknya yang lurus, jangan melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Kalau masih suka ribut sama tetangga, sombong, iri, dengki, tetangganya punya kekayaan dia hasut, nggak usah ngomong cinta kepada Nabi, hanya buat malu Rasulullah SAW. Itu intervensi untuk kita hadirin. Acara-acara maulid begini itu hakikatnya adalah untuk menggedor dada kita, bukan untuk taklim kita sekarang ini. Kalau mau taklim, hadir di majelis-majelis, datang ke masjid, datangi para ustadz, datangi para kiai, belajar yang benar-benar, bawa buku, bawa tulisan, dicatat, jangan modal kuping doang. Kalau modal kuping doang, semalam itu dia hafal, besoknya lalu lupa.
tapi kan harus kita amalkan. Seperti itu belajar yang benar. Itu tugas Rasulullah dan kita perlu untuk melakukannya. Nah, maka rahimakumullah, maulid ini hanya sekedar tempat atau momen kita diingatkan kembali. Diingatkan, ayo, jangan hanya ngaku cinta kepada Nabi kalau amalnya nggak benar. Ayo, jangan cuma hadir maulid saja, tapi nggak pernah memperbaiki ibadahnya, nggak punya zikir. Padahal kita zikir itu ibadah yang luar biasa. Nabi nggak pernah lepas lisannya dari zikir. Tidak ada waktu sedetik pun dari Rasulullah SAW kecuali zikir. Semuanya isinya zikir. Itu Rasulullah. Itu kekasih kita. Kalau kita nggak seperti itu, nggak usah ngaku jadi kekasihnya lah. Sekarang kita coba lihat. Berapa yang sudah kita zikirkan? Siapa yang istighfar? Siapa yang bertasbih? Padahal kita duduk begini hadirin, 1 menit kita duduk bisa dapat 100 tasbih. 1 menit kita duduk bisa dapat 100 istighfar. Bayangkan kalau kita duduk di sini sejam lebih, ribuan kita bisa dapat. Tapi kita sering dibuat lalai oleh setan, oleh nafsu kita, oleh maksiat kita yang sudah menutup hati kita semua. Hati kita yang tadinya cerah, terang benderang, berkilauan dengan cahaya ibadah, karena maksiat yang terus menerus, karena syahwat yang gak berhenti, hati kita semakin gelap, lama-lama sakit. Dan tidak jarang ada hati di antara orang Islam yang pada akhirnya mati tidak bisa dibangunkan kembali. Dibuat nasihat apapun, tidak pernah dia merasa mendapatkan pelajaran. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi hadirin rahimakumullah, marilah kita jadikan momen maulid ini ada evaluasi sebenarnya pada diri kita. Seharusnya kita malu datang ke sini. Datang ke tempat ini kita memuliakan Nabi. Kita mahalul qiyam Nabi hadir secara batin. Melihat kita semua tahu siapa yang hadir di sini. Tahu siapa yang bersolawat. Ini ada yang bersolawat, yang lain chatting, pasang status. Gak pernah datang sholat, datang ke maulid gak baca solawat. Malu kita hadirin. Mendingan duduk di luar daripada hadir maulid, gak baca solawat sama sekali. Ya, yang dipentingkan hanya HP-nya masing-masing. Malu kita. Kalau kita nggak siap, sudah mendingan nggak usah hadir maulid kalau kita malu. Tapi kan bukan begitu sebenarnya. Kita hadir maulid ini supaya memperbaiki diri. Jangan sekedar hadir. Tapi bagaimana kita menjadi muslim yang lebih baik. Nah itulah rahimakumullah. Jadi sekali lagi, jangan jadikan maulid ini sekedar seremonial. Kalau sekedar seremonial, mau 1000 tahun kita hidup, 1000 tahun kita hadir maulid, tidak ada gunanya. Gunanya hanya sedikit. Yang kita harapkan itu satu maulid tapi merubah diri kita, merubah keluarga kita. Jadi orang-orang yang soleh, dekat kepada Rasulullah. Pulang dari maulid kita bisa mimpi ketemu Nabi. Itu yang kita harapkan. Bagaimana kita mau bertemu Nabi? Sholat saja bolong-bolong. Yang diminta cuma amalan. Ustadz, gimana cara amalan ketemu Nabi? Malu hadirin kita ketemu Nabi begini, malu. Kalau Nabi ketemu kita, sholatnya masih bolong. Ketemu Nabi kita masih suka menindas keluarga kita. Gak perhatikan anak istri kita. Sama tetangga masih ribut saja. Malu kita ketemu Nabi. Siapkan dulu lahir batin kita. Ketika sudah bagus, Rasulullah tidak perlu diundang, beliau datang kepada kita sendiri. Itu yang kita harapkan, datang dengan kebahagiaan, dengan senyuman. Jangan kita ngundang Nabi, kita nggak siap. Akhirnya datang Nabi dengan wajah murkanya. Bukannya kita senang ketemu Nabi, malah kita ketakutan menangis-nangis setelah ketemu Rasulullah SAW. Inilah maulid. Maulid untuk mengingatkan Nabi. Untuk menghidupkan
rasa bahwa beliau masih bersama kita. Beliau hanya pindah dimensi hidup. Beliau tidak di dunia seperti ini lagi yang fana. Beliau ada di alam akhirat. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa hadir bersama kita. Dan itu adalah keyakinan para ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita mengikuti keyakinan tersebut. Maka ketika kita maulid, siapkan batin kita, siapkan diri kita untuk bertemu dengan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam alam batin, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang baik. Tentu hadirin, menjadi orang baik itu tidak gampang. Tentu hadirin, betapapun ceramah seperti apa, tetap di antara kita masih akan ada yang melakukan maksiat, karena memang itu bagian dari kodrat manusia. Maka di antara kita siapapun yang punya keinginan untuk merubah diri, tetapi ia masih terus bermaksiat kepada Allah, jangan pernah putus asa. Jangan gara-gara kemaksiatannya malah ia menghentikan kebaikan-kebaikan yang lain. Sudahlah, saya masih maksiat, saya nggak usah ibadah dulu. Nanti saja kalau saya sudah bagus baru saya ibadah. Itu salah. Ketika ada seorang yang maksiat, artinya ada tali-tali penghubung kepada Allah yang terputus dengan maksiatnya. Sementara tali-tali yang lain masih tersambung, jangan ikut diputus dengan kemaksiatan tersebut. Tetap pertahankan ibadah. Betapapun kita itu berbuat maksiat, harus tetap ada tali penghubung yang menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tali yang terhubung itulah yang akan menjadi tali optimisme kita untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu harapan kita. Jangan diputus semuanya. Betapapun kita maksiat, masih tetap ada ibadah. Itu insya Allah akan memudahkan kita diluruskan jalannya menjadi orang-orang yang baik insya Allah. Hadirin rahimakumullah, saya kira ini saja yang saya sampaikan. Saya tidak tahu jam berapa ini. Nah, sudah sejam lebih, Caknya. Sudah sejam belum, Ustaz? Hah? Caknya udah miring-miring ini. Hah? Sudah dari awal dimarahi sama Ustaz. Yang penting isinya hadirin, ini bukan untuk kita, hanya untuk mengingatkan saja. Dan ini juga untuk saya sendiri. Ya, kita hanya berharap kita jadi umatnya Rasulullah ini berkumpul di sini benar-benar cinta. Ketika kita nanti bertemu beliau itu bareng-bareng, kita itu dengan cinta yang sejati. Kita pingin ada reuni-reuni seperti ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pacak kita orang Palembang bareng-bareng agak berkumpul melakukan maulid di depan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong Palembang Galo, setuju? Siapkan dari sekarang. Siapkan dari sekarang. Ya, yang biasanya datang maulid di depan, datang duluan, maka amalnya harus lebih banyak. Supaya nanti di akhirat pacak dia duluan duduk di paling depan. Kalau dia balik tidak bawa amalan, pas-pasan cintanya kepada Nabi SAW, agak duduk di paling belakang, boncit. Dan kejingoan oleh Rasulullah SAW. Persiapkan diri kita, persiapkan keluarga kita, karena yang ingin berbahagia itu bukan cuma kita, tetapi seluruh keluarga kita. Hadirin rahimakumullah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua, meluruskan langkah kita, melapangkan hati kita, meneranginya dengan cahaya Islam, memberikan keimanan yang kuat, meluruskan kita untuk selalu taat kepada Allah, menjauhkan kita dari kemaksiatan kepada Allah, menjaga cinta kita yang benar-benar suci dari dalam hati kita yang paling dalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini memberikan nadrah khasah, pandangan khusus kepada kita semua. Yang hatinya sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang fisiknya sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang rezekinya masih kurang dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih ibadahnya kurang dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah benar-benar membuat batin kita cinta yang sejati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فلما نظم الفكر من درار أصحاب محمد يقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب